Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah dukung channel Sunyi Sepi. Dan untuk kali ini saya menceritakan kisah yang datangnya dari salah satu narasumber, yaitu kesaksian temannya yang melakukan ritual pesugihan. Tapi yang dialami pelaku justru mengalami musibah yang membuat dia itu benar-benar kapok. Nah, ini cerita yang saya angkat dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Pak Wandi. Pak Wandi ini menceritakan kisah pengalaman yang dilakukan oleh Pak Yanto. Awal ceritanya, Pak Yanto mendatangi Wandi untuk meminta bantuannya agar dia diantar ke salah satu dukun pesugihan. Nah, waktu itu Pak Wandi itu tidak tahu di mana tempat yang dituju oleh Pak Yanto. Sebelum Pak Wandi ini menyetujui apa yang dilakukan oleh Pak Yanto, Pak Wandi mencoba untuk mengingatkan Pak Yanto agar jangan mengikuti lewat dukun-dukun pesugihan. Karena menurut keyakinan Pak Wandi, apa yang dilakukan oleh Pak Yanto itu benar-benar sudah di luar dari syariat agama. Tapi karena keinginan Pak Yanto yang waktu itu keadaannya benar-benar sudah seperti gunungan hutang itulah yang membuat Pak Yanto bersikeras untuk meminta Pak Wandi agar dia mau mengantarkan ke dukun pesugihan. Pak Yanto menceritakan ke Pak Wandi kalau keinginannya datang ke dukun pesugihan bukan semata-mata karena dirinya sendiri, tapi juga demi keluarganya, yang saat ini keluarganya itu benar-benar di ujung tanduk. Istri dan anak-anaknya Pak Yanto akan meninggalkan Pak Yanto jika rumah satu-satunya yang dihuni oleh Pak Yanto sekeluarga diambil oleh pihak bank. Bukan maksud istri dan anak-anaknya Pak Yanto yang tidak mau menerima keadaan Pak Yanto. Semua itu yang menyebabkan istri dan anaknya tidak mau dengan Pak Yanto, karena apa yang sudah dilakukan Pak Yanto benar-benar membuat anak istrinya itu marah, sampai rumah yang ditinggalinya pun digadekan. Nah, singkat ceritanya, Pak Wandi rasa ingin tahu masalah apa yang dialami oleh Pak Yanto sama keluarganya. Pak Wandi menanyakan ke Pak Yanto, sebenarnya masalah apa Pak sehingga istri dan anak Bapak itu mau ninggalin Pak Yanto? Bukankah apa yang dilakukan Bapak sama keluarga itu tidak pernah ada masalah? Pak Yanto menjawab, betul Pak Wandi, tapi ini semua kesalahanku, sebab karena akulah rumah itu aku gadekan ke pihak bank saat itu. Pak Yanto menjawab, betul apa yang dikatakan Pak Wandi, dan Pak Yanto pun menceritakan sebab musabab kenapa keluarganya begitu membenci. Karena yang dilakukan Pak Yanto waktu itu, rumah yang dihuni oleh anak istrinya digadekan untuk melunasi hutang karena kalah judi. Ini yang dilakukan oleh Pak Yanto. Nah, masalah itulah yang membuat akhirnya istri dan anaknya benar-benar tidak terima kalau seandainya rumah itu benar-benar disita oleh bank. Anak dan istrinya akan kembali ke orang tua istrinya, akan ikut dengan kakek dan neneknya. Nah, keadaan seperti itulah yang membuat Pak Yanto mendesak sama Pak Wandi untuk mengantarkan ke dukun pesugihan. Nah, singkat ceritanya, Pak Wandi
yang bingung karena tidak tahu harus menjawab apa, harus bagaimana. Karena keadaan seperti itu juga Pak Wandi tidak bisa membantu. Hutang yang terlalu banyak, rumah yang digadaikan, yang jatuh temponya sudah semakin dekat. Sementara usaha Pak Yanto waktu itu dalam keadaan yang benar-benar tidak stabil. Dalam setiap bulan yang diceritakan Pak Yanto, yang rata-rata pendapatannya bisa mencapai puluhan juta, dalam kurun waktu 1 bulan itu benar-benar di luar dugaan Pak Yanto. Penghasilannya sangat-sangat turun drastis. Dan itu yang didapatkan oleh Pak Yanto itu digunakan untuk mendatangi ke dukun pesugihan. Nah, Pak Yanto, usahanya yang keadaannya tidak stabil ini membuat dia itu pikirannya hanya mengarah ke pesugihan. Nah, singkat ceritanya, Pak Wandi ini akhirnya mengiyakan niat Pak Yanto. Pak Wandi mengantar Pak Yanto itu sampai ke satu tempat di wilayah selatan Jawa. Di sanalah dia ketemu dengan juru kunci. Di situ dia ketemu oleh dukun pesugihan. Awal pertama kali Pak Wandi melihat sosok dukun pesugihan yang dikenal di lingkungan sekitar dengan sebutan Mbah Sabto, Pak Yanto mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke Mbah Sabto. Pak Yanto mengeluhkan tentang usahanya, tentang rumahnya, dan segala-galanya. Nah, Mbah Sabto ini menjawab sama Pak Yanto, masalah urusan itu gampang. Yang penting kamu siapkan syarat-syaratnya. Syaratnya apa, Mbah? Kata Pak Yanto. Syaratnya untuk ritual yang harus kamu lakukan kurang lebihnya 3 hari 3 malam kamu harus bertapa. Dan sebelum kamu melakukan ritual, kamu siapkan untuk mengganti maharnya. Mengganti mahar, Mbah, ungkap Pak Yanto. Iya, harus mengganti mahar. Maharnya totalnya 10 juta. Soalnya 10 juta ini akan saya gunakan untuk membeli minyak yang harganya itu tidak murah. Kamu harus menyiapkan total 10 juta. Pak Yanto bingung. Banyak sekali, Mbah. Kalau kamu tidak sanggup, kamu tidak usah melakukan ritual di sini. Silahkan kamu cari tempat pesugihan yang lain, ungkap Mbah Sabto ke Pak Yanto dan Wandi. Nah, saat itu Pak Yanto dan Pak Wandi ini berdiskusi. Nah, singkat ceritanya, Pak Yanto itu menyetujui syarat dan mahar yang harus diserahkan untuk mendapatkan pesugihan. Hari berikutnya, Pak Yanto dan Pak Wandi itu datang kembali ke Mbah Sabto dengan membawa uang 10 juta dan juga 1 ekor kambing. Setelah diserahkan semuanya, Pak Yanto itu disuruh oleh dukun pesugihan yaitu Mbah Sabto untuk mandi kembang. Setelah Pak Yanto ini mandi kembang, Pak Yanto datang lagi ke Mbah Sabto, dijelaskan tata cara dan mantra yang harus dibaca saat Pak Yanto itu melakukan ritual. Nah, Pak Wandi yang saat itu menemani Pak Yanto diminta sama Pak Yanto untuk datang lagi setelah 3 harinya. Nah, singkat ceritanya, Pak Wandi ini berangkat seperti apa yang diminta Pak Yanto itu untuk datang menjemputnya setelah 3 hari. Saat Pak Wandi datang, rumah Mbah Sabto itu sepi. Dia ketuk pintunya. Pak Wandi berpikir kalau Mbah Sabto mungkin sedang melakukan ritual dengan Pak Yanto.
ditunggu dari jam 1 siang sampai sore hari. Tidak kunjung ada orang yang keluar sampai malam, kurang lebihnya hampir jam 8 malam, tidak kunjung keluar juga. Pak Wandi bingung, ini hari terakhir katanya ritual Pak Yanto selesai, kok ndak keluar-keluar. Pak Wandi itu tetap menunggu apa yang sudah diminta oleh Pak Yanto. Nah, di saat Pak Wandi ini sedang menunggu dari jam 1 sampai jam 8 malam, kurang lebihnya itu sekitar jam 9, Pak Yanto itu keluar dari belakang rumah Pak Sabto, tapi sendirian. Nah, Pak Wandi itu menanyakan, gimana Pak Yanto? Ritualnya sudah selesai. Pak Yanto menemui Pak Wandi. Nah, di saat menemui ini, Pak Wandi itu menanyakan, gimana Pak Yanto? Selesai, sudah sukses atau gimana? Ceritanya nanti saja, kita pulang dulu, kata Pak Yanto. Nah, singkat ceritanya, sepanjang perjalanan mereka ini ngobrol, nah sampai di rumah Pak Yanto, Pak Wandi itu hendak pamitan, tapi sebelum dia pamitan, Pak Yanto itu meminta Pak Wandi itu untuk duduk. Sebentar Pak Wandi, istirahat dulu. Saya mau cerita ke Pak Wandi. Ada apa Pak Yanto? Pak Wandi, sepertinya saya ketipu Pak Wandi. Ketipu gimana? Ya saya ketipu sama Mbah Sabto. Loh kok bisa Pak Yanto? Soalnya selama 3 hari saya bertapa, saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak ditemui oleh siapapun, entah itu bentuk pocong, kuntilanak, atau apapun, saya itu tidak ditemui. Lah terus gimana ritualnya Pak Yanto? Ya saya batalkan. Selama 3 hari 3 malam saya bertapa, saya itu tidak menemukan apa-apa. Ini yang membuat saya itu merasa ada yang aneh. Jangan-jangan saya ini ketipu. Dan firasat saya waktu itu yang sedang bertapa, selama 3 hari lebih, saya mendengar azan Isya. Saya itu pikirannya sudah nggak karuan, saya ingin keluar. Nah, karena sampai malam itu juga tidak ada hal-hal yang dirasakan oleh Pak Yanto. Kalau ada sosok yang bakal datang ke dirinya, Pak Yanto keluar. Nah, saat Pak Yanto keluar ketemu sama kamu Andi. Nah, ini yang membuat saya itu merasa aneh. Dan saat itu Pak Wandi itu nanya sama Pak Yanto, Mbah Sabtonya kemana Pak Yanto? Soalnya dari tadi siang jam 1 sampai saya nunggu Pak Yanto keluar, saya tidak melihat Mbah Sabto. Saya juga tidak tahu, rumahnya sepi. Nah, singkat ceritanya, Pak Wandi hanya pulang untuk menemui keluarganya. Di hari yang lain, Pak Yanto datang lagi menemui Pak Wandi. Dia menceritakan apa yang dialami olehnya saat dia pikirannya sudah mentok untuk datang ke pesugihan. Dia merasa menyesal karena apa yang dilakukan oleh Pak Yanto. Dia sudah berusaha ke sana ke sini dengan meminjam uang untuk mahar, tapi kenyataannya semuanya itu justru malah saya itu ketipu. Saya benar-benar menyesal. Kalaupun rumah saya harus diambil oleh pihak bank, itu semua karena saya sendiri, karena kelakuan saya. Dan kalaupun istri dan anak-anak saya harus meninggalkan saya ikhlas Pak Wandi. Tapi saya minta tolong sama Pak Wandi agar saya diizinkan untuk tinggal sementara di rumah Pak Wandi jika benar-benar nanti rumah itu diambil oleh pihak bank. Pak Wandi yang mendengar penyesalan pengakuan Pak Yanto, Pak Wandi benar-benar merasa sangat sedih dengan keadaan yang dialami Pak Yanto. Dengan keadaan seperti itu, Pak Wandi akhirnya mengiyakan, mempersilahkan Pak Yanto. Kapanpun Pak Yanto datang ke sini, silahkan gunakan rumah ini selayaknya rumah Pak Yanto sendiri. Di hari yang lain,
Pak Yanto yang masih berusaha dengan usahanya yang sudah semakin hari semakin tidak karuan, semakin habis pendapatannya. Sementara di tempat yang lain, yaitu Pak Wandi, dia berusaha untuk mencarikan pekerjaan untuk Pak Yanto. Nah, singkat ceritanya, jatuh tempo rumah yang digadaikan akan diambil oleh pihak bank. Pak Wandi itu meminta sama Pak Yanto untuk ikut dan bekerja di tempat temannya, sebut saja namanya Pak Heru. Nah, Pak Yanto dikenalkan oleh Pak Wandi ke Pak Heru agar Pak Heru itu menerima Pak Yanto, dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Yanto di tempat barunya dengan Pak Heru, dia sebagai pemegang utama untuk pekerjaannya Pak Heru. Nah, waktu itu Pak Heru datang ke Pak Wandi. Dia menanyakan perihal sosok siapa yang pantas untuk mengelola usaha di bidang ini. Pak Wandi teringat akan Pak Yanto. Nah, di saat seperti itulah akhirnya Pak Yanto bekerja dengan Pak Heru. Pak Heru yang mengetahui latar belakang kehidupan Pak Yanto yang benar-benar ruwet, dengan pengakuan dan penyesalannya lewat Pak Wandi, Pak Heru singkat ceritanya membantu apa yang menjadi beban masalahnya Pak Yanto tanpa diketahui langsung oleh Pak Yanto. Lewat Pak Wandi datang menemui istri dan anak-anaknya Pak Yanto. Pak Wandi menceritakan kalau keadaan yang membuat Pak Yanto itu benar-benar terpuruk. Dia sudah menyesal, dia sudah mengakui segala kesalahannya dan dia akan bertobat. Dan bukankah ibu dan anak-anak sudah melihat perubahan Pak Yanto? Kalau dia sudah rajin beribadah, dia sudah tekun, dia sudah benar-benar bekerja. Tapi saya minta sama ibu dan anak-anak agar jangan meninggalkan Pak Yanto. Terimalah dia apa adanya. Saya datang ke sini menawarkan bantuan ke ibu dan anak-anak. Tapi jangan bilang ke Pak Yanto kalau masalah rumah ini yang sertifikatnya digadaikan ke bank, yang jatuh temponya hanya beberapa hari lagi. Tolong datang ke pihak bank. Uang ini serahkan ke pihak bank sebagai tebusan sertifikat rumah ini. Istri dan anak-anaknya Pak Yanto, yang waktu itu tidak ada Pak Yantonya karena Pak Yanto sedang bekerja dengan Pak Heru, istri dan anaknya hanya bisa menangis karena apa ya, merasa terharu kebaikan Pak Wandi. Tapi Pak Wandi pun menjelaskan, Bu, ini bukan saya, tapi karena Pak Heru lah. Apa yang menjadi masalah dan beban ibu sekeluarga dengan Pak Yanto, Pak Heru yang membantu ini. Cepatlah, Bu. Tinggal bagaimana Pak Yanto berbakti sama Pak Heru yang sudah membantu menyelesaikan masalah ini. Nah, singkat ceritanya, setelah istrinya ini datang ke bank, sertifikat itu sudah diambil lagi, semua hutangnya sudah dilunasi. Nah, singkat ceritanya, istrinya ini langsung berangkat dengan membawa uang yang sangat banyak untuk menebus hutang, yaitu jaminan rumahnya. Semua itu dilunasi oleh istrinya lewat uang yang diberikan oleh Pak Heru ke Pak Wandi. Nah, singkat ceritanya, istrinya Pak Yanto datang ke rumahnya Pak Wandi mengucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam. Pak Wandi mengajak istrinya Pak Yanto untuk menemui Pak Heru. Nah, disitulah Pak Heru menjelaskan maksud dan tujuan Pak Heru membantu masalah keluarganya Pak Yanto dan istrinya yang waktu itu menemui Pak Heru. Pak Heru menjelaskan semuanya itu tidak lepas dari Pak Wandi. Dialah orang yang sudah membantu saya menjadi sukses seperti ini. Tanpa dia, saya bukan apa-apa. Dan Pak Yanto yang saat ini bekerja sama saya,
Ini semua karena usahanya Pak Wandi yang sudah menemukan sosok Pak Yanto. Dan Pak Yanto, saya salut dengan pekerjaannya. Hanya dalam waktu 3 minggu, usaha yang dikelola Pak Yanto, saya mengakui, dan baru kali ini saya merasakan kesuksesan yang luar biasa berkat tangan dan keahlian Pak Yanto. Saya terima kasih. Makanya saya tidak segan-segan membantu masalah yang sedang dialami Pak Yanto dan Ibu. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya tentang kehidupan Pak Yanto, yang masalah hutang piutangnya, yang masalah perilakunya, semuanya hampir menjerumuskan dia ke lubang jalan sesat pesugihan. Tapi karena Pak Yanto yang waktu itu merasa dia sudah ditipu, lewat perasaan itulah Pak Yanto yang menyesali, dia merasa mendapatkan hidayah. Dari situlah perubahan perilakunya Pak Yanto yang membuahkan hasil yang akhirnya membuat keluarganya Pak Yanto jauh lebih baik dari masalah-masalah yang sebelumnya. Semoga kisah ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.